Sawadikap, bagi kalian punya hobi berlibur ke mancanegara, tentu dong sudah tidak asing dengan kata sapaan itu. Yaps, Thailand. Negeri gajah putih ini menawarkan bebas visa bagi pengunjung dari banyak negara di bawah skema pembebasan visa. Aturan ini tergantung pada kewarganegaraan, yang mana wisatawan bisa tinggal di Thailand hingga 30-60 hari tanpa visa. Sebagai contoh, warga negara Indonesia dapat memasuki Thailand tanpa visa hingga 30 hari melalui jalur udara dan 15 hari tanpa visa melalui jalur darat. Kalau begini sih nggak perlu repot-repot ya untuk berlibur ke Thailand. Tapi, walaupun harus lelah karena urus berkas seperti visa, sepertinya rasa capek ini akan sepadan dengan apa yang ditawarkan negara ini. Kuliner, kehidupan malam, sampai pulau-pulau keren selalu menarik mata karena keindahan pantainya. Phuket menjadi salah satu destinasi liburan di Thailand yang selalu ramai pengunjung. Bagaimana fakta unik yang ada di pulau ini? Phuket kena dampak yang cukup serius saat gempa mengguncang Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Di Phuket, bencana alam ini menelan sekitar 250 orang, termasuk turis asing, dilaporkan meninggal dunia. Pantai-pantai utama di pantai barat Phuket, termasuk Kamala, Patong, Karon, dan Kata, mengalami kerusakan besar, seperti beberapa resort dan komunitas di sepanjang pantai selatan pulau tersebut. Setelah bencana tsunami itu, banyak cara yang dilakukan untuk memulihkan semua bangunan yang terkena kerusakan. Saat ini Phuket sudah bangkit kembali dengan banyaknya pembangunan hotel, apartemen, dan rumah baru di sekitar pinggir pantai. Provinsi Phuket meliputi area seluas 576 km persegi, menempati urutan kedua sebagai provinsi terkecil di Thailand. Ukurannya sedikit lebih kecil dari Singapura. Meskipun provinsi terkecil, Pulau Phuket ini adalah pulau terbesar di Thailand. Phuket terletak di lepas pantai barat daratan Thailand di Laut Andaman. Pulau Phuket dihubungkan oleh jembatan Sarasin ke Provinsi Phang Nga di utara. Provinsi terdekat berikutnya adalah Krabi di sebelah timur melintasi Teluk Phang Nga. Sekitar 60% wilayah Phuket ditutupi dengan perkebunan kelapa sawit, hutan, dan karet. Pantai baratnya dihiasi dengan beberapa pantai berpasir, sedangkan pantai timur memiliki pantai yang didominasi berlumpur. Sayangnya, iklim Phuket cukup tak bersahabat bagi wisatawan. Musim kemarau dari bulan Desember hingga Maret, dan musim hujan yang selama 8 bulan dalam setahun. Bahkan selama musim kemarau, Phuket sesekali kedatangan curah hujan. Jika ditelisik secara historis, Pulau Phuket berada pada rute perdagangan utama antara India dan China. Dari lokasi strategis yang sering membuatnya sering disebut dalam catatan kapal-kapal asing, termasuk yang berasal dari Portugal, Prancis, Belanda, dan Inggris. Walaupun punya akses penting dan perhatian dari berbagai kekuatan Eropa, nyatanya Phuket tidak pernah dijajah oleh negara Eropa manapun. Dari segi ekonomi, kekayaan provinsi ini awalnya berasal dari produksi timah dan karet. Dari abad ke-16 hingga abad ke-20, penambangan timah secara historis punya peran penting dalam perekonomian Phuket. Deposit timah yang kaya tentu berhasil menarik para pedagang dan penambang yang kemudian mendirikan operasi penambangan. Saat itu, timah adalah komoditas yang sangat dicari dalam perdagangan internasional. Timah Phuket diekspor ke berbagai belahan Asia dan sekitarnya yang memberikan kontribusi pada kekayaan dalam jaringan perdagangan regional. Pada masa kontemporer, ekonomi Phuket juga didukung oleh perkebunan pohon karet yang berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap status Thailand sebagai produsen karet terkemuka di dunia. Bagaimana tidak, kegiatan ekspor karet sangat gencar dilakukan pada pasar internasional. Plus koneksi ke pasar global ini telah memberikan stabilitas ekonomi dan peluang pertumbuhan ekonomi di Phuket. Tak hanya timah dan karet, sektor wisata juga benar-benar dikembangkan dengan baik. Sebenarnya, pengembangan sektor pariwisata di Phuket sudah dimulai pada tahun 1980-an dengan pantai-pantai barat, terutama Patong, Karon, dan Kata sebagai tujuan wisata utamanya. Seperti yang udah kita bahas tadi, Phuket benar-benar bangkit dari keterpurukan tsunami Aceh yang terjadi hampir 2 dekade lalu. Tahun 2017 menjadi tahun yang penuh keberuntungan bagi Phuket. Pasalnya, saat itu wisatawan berbondong-bondong masuk ke Phuket. Tak tanggung-tanggung, pulau itu menyambut sekitar 10 juta pengunjung dari belahan mancanegara. China disebut-sebut sebagai sumber utama wisatawan asing.
Sektor pariwisata di Phuket memainkan peran penting dalam perekonomian Thailand, yang mampu menghasilkan sekitar 385 miliar baht atau setara dengan 171 miliar rupiah, yang merupakan hampir 14% dari total pendapatan negara saat itu. Dua tahun berselang, tahun 2019, Phuket mengalami penurunan wisatawan. Tentu hal ini sangat berdampak pada industri perhotelan lokal. Tren ini ditandai dengan berkurangnya tingkat hunian hotel dan persaingan harga yang semakin ketat di antara akomodasi. Namun meskipun terjadi penurunan jumlah wisatawan, Otoritas Pariwisata Thailand melaporkan ada peningkatan 3,1% dalam pendapatan pariwisata untuk periode tahun yang sama. Peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun, tak lepas dari kerja keras dan peningkatan transportasi. Untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah penumpang, Bandara Internasional Phuket telah memulai proyek ekspansi pada September 2012 yang menelan biaya sebesar 5,7 miliar baht atau setara dengan 2,5 triliun rupiah yang selesai pada Februari 2016 kemarin. Biaya ini termasuk perluasan terminal, peningkatan fasilitas, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Upaya ini tak lepas dari peningkatan kapasitas penanganan penumpang tahunan bandara dari 6,5 juta menjadi 12,5 juta per tahun. Transportasi darat di Phuket juga benar-benar mendukung perjalanan liburan. Sayangnya, Phuket tidak memiliki jalur kereta api langsung. Stasiun kereta terdekat berada di Suratani dan Kiriratnikom, sekitar 230 km jaraknya. Dalam hal transportasi lokal, Songthawas adalah moda umum di Phuket. Songthawas ini menyediakan sarana transportasi ekonomis antara kota-kota dan berbagai pantai. Phuket juga menawarkan layanan bus konvensional. Tuk-tuk tradisional sebagian besar telah digantikan oleh van kecil didominasi warna merah dengan beberapa berwarna kuning atau hijau. Layanan ojek online seperti Grab juga mewarnai transportasi di Phuket. Lalu ada ferry yang juga menyediakan layanan penyeberangan antar pulau. Selain menawarkan wisata pantai yang indah, Phuket juga punya banyak festival yang wajib dikunjungi. Seperti Festival Hantu yang dirayakan pada hari tengah bulan lunar China ke-7. Inti dari festival ini adalah tradisi pemujaan leluhur yang menyiapkan persembahan makanan, membakar dupa, dan membakar kertas jos, melambangkan barang-barang material seperti pakaian dan emas untuk roh leluhur. Phuket Travel Fair atau yang biasa dikenal sebagai Karnaval Patong. Festival ini dimulai pada tanggal 1 November setiap tahun. Sebagian besar dirayakan di Patong. Acara ini ditandai dengan parade warna-warni, acara olahraga, dan kompetisi kecantikan. Festival ini sangat ramai karena mampu menarik wisatawan asing dan warga negara Thailand. Bahkan festival ini mampu mendatangkan wisatawan melebihi 30.000 pengunjung. Seiring perkembangan Phuket sebagai destinasi wisata favorit, diperkirakan populasi yang tinggal di Phuket mencapai 455.102 orang. Seiring perkembangan Phuket sebagai destinasi wisata favorit, diperkirakan populasi yang tinggal di Phuket mencapai 455.102 orang. Dengan lebih dari 100.000 orang asing yang menetap di sana. Mayoritas dari mereka menganut Buddhisme Theravada. Selain itu, penduduk Phuket juga mempraktikkan Taoisme. Hal ini disebabkan oleh banyaknya imigran China yang datang untuk bekerja di tambang timah pada abad ke-16 lalu. Muslim juga memenuhi 35% dari populasi Phuket dan banyak yang masih terkonsentrasi di daerah sekitar Kamala, Bang Tao, dan Surin di mana para migran Melayu awalnya menetap. Faktanya meskipun jumlah muslim lebih sedikit, jumlah masjid sebenarnya lebih banyak dibanding jumlah Wat Buddha di pulau ini.